Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Dan baik, selalu Bu. sehat, semangat dalam menuntut ilmu walaupun di masa pandemi ini. Baik, sebelum memulai doa. Baik, Ibu. Kita mau mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Lita. Hadir, Ibu. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, untuk hari ini apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap, Ibu. Iya, harus siap ya. Nah, sebelum itu Ibu mau nanya nih ya, ada nggak sih yang tahu materi apa yang kita pelajari pada minggu kemarin? Saya, Ibu, izin menjawab. Ya. Jadi, pertemuan kemarin itu kita membahas mengenai sistem peredaran darah, Ibu. Iya, betul sekali ya. Jadi minggu lalu itu kita belajar mengenai sistem peredaran darah. Dan untuk hari ini kita akan belajar mengenai tekanan zat dalam tubuh. Nah, semoga kalian masih ingat ya, karena pada materi hari ini juga ada keterkaitannya dengan sistem peredaran darah. Eh, baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan PPT. Apakah sudah terlihat semua? Terlihat, Ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai tekanan zat dalam tubuh, mata pelajaran IPA kelas 8 semester 2. Nah, Ibu punya gambar nih, coba perhatikan. Ada yang tahu nggak ini benda apa, terus fungsinya buat apa? Saya Ibu izin menjawab. Iya, silakan. Ya, jadi setahu saya alat ini merupakan alat tensimeter dan fungsinya itu untuk mengukur tekanan darah, Bu. Iya, benar sekali ya, Latifah. Jadi anak-anak, ya terima kasih. Nah, jadi anak-anak sekalian, yang Ibu tampilkan ini adalah gambar tensimeter atau sphygmomanometer yang merupakan alat untuk mengukur tekanan darah. Nah, jadi dari gambar ini sebagai pengantar awal kita ya untuk masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini Ibu ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini, di mana kalian dapat mengetahui mengenai tekanan zat cair pada sistem peredaran darah, tekanan gas pada proses pernafasan, organ pernafasan, mekanisme, serta gangguan pernafasan, dan juga tekanan yang terdapat dalam sistem pendengaran. Nah, sebelumnya kita harus tahu ya apa itu tekanan. Nah, tekanan ini merupakan dalam bidang fisika sendiri, tekanan itu diartikan sebagai besarnya gaya yang bekerja pada luas permukaan bidang. Selanjutnya, dalam materi tekanan sendiri, kita akan belajar mengenai penjelasan tekanan zat padat, zat cair, dan gas. Selanjutnya, tekanan pada sistem pernafasan, tekanan pada sistem peredaran darah, dan juga pada sistem pencernaan. Selanjutnya, di sini ada 3 jenis dari tekanan zat itu. Nah, ada tekanan zat padat, zat cair, dan tekanan zat gas. Selanjutnya, di sini ada penjelasan mengenai tekanan zat padat, di mana tekanan zat padat itu zat padat merupakan zat yang berbanding lurus dengan besar gaya, artinya semakin besar gaya atau dorongan yang diberikan, maka semakin besar juga tekanan yang dihasilkan. Sebaliknya, tekanan yang berbanding terbalik dengan luas bidang tekan, maksudnya semakin besar luas bidang tekan suatu benda, maka semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Selanjutnya pada tekanan zat cair, yaitu contohnya pada saat kita menyelam dalam air. Nah, semakin dalam zat cair, masa jenis zat cair tersebut memengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair atau disebut dengan tekanan hidrostatis. Nah, semakin dalam zat cair juga, maka semakin besar tekanan zat yang dihasilkannya. Nah, selanjutnya ada tekanan zat gas. Nah, tekanan zat gas ini dibuktikan dengan percobaan sederhana menggunakan gelas yang diisi air, lalu ditutup dengan kertas. Dan gambarnya ada ya di sampingnya itu, di mana jika gelas tersebut dibalikan dengan cepat sembari menekan kertasnya, maka air yang ada di dalam itu tidak akan tumpah. Bahkan ketika kita melepaskan tangan kita dari kertas, hal tersebut juga terjadi karena HPS itu mendapatkan pasar dari video. Tolong disimak ya. Setelah mengamati video tadi, Ibu mau nanya nih, bagaimana sih cara kerja dari tekanan zat cair dalam sistem peredaran darah itu? Silakan Tri. Berdasarkan prinsip kerja pada tekanan darah, yaitu memiliki prinsip seperti hukum Pascal. Hal ini karena
tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Pada saat jantung memompa darah, darah mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir, pembuluh darah Ibu. Cukup Ibu. Ya, benar sekali ya, Tri. Jadi konsep tekanan dalam tekanan darah atau sistem peredaran darah itu, tekanan zat cair itu tidak hanya terjadi di tumbuhan ya, nah melainkan juga terjadi dalam tubuh manusia, contohnya tadi yang sudah dijelaskan Tri. Nah, tekanan ini sering disebut sebagai tekanan darah pada peredaran darah. Nah, tekanan darah ini pada pembuluh darah itu memiliki prinsip kerja seperti tadi yang sudah dijelaskan Tri, yaitu seperti hukum Pascal. Peredaran darah ini juga berada di dalam pembuluh darah yang merupakan ruang tertutup, sehingga tekanan pada pembuluh darah berlaku prinsip hukum Pascal. Nah, tekanan darah ini juga dapat diukur tadi ya menggunakan alat tensimeter atau sphygmomanometer. Nah, tekanan darah ini juga biasa dalam pembuluh arteri besar yang dilakukan atau diukur itu pada lengan bagian atas. Nah, selanjutnya Ibu mau nanya, tadi kan kita udah mengenai sistem tekanan zat cair pada sistem peredaran darah. Nah, Ibu mau nanya nih, bagaimana sih tekanan gas yang terjadi pada sistem pernapasan? Ada yang tahu? Saya Ibu izin menjawab. Ya, silakan, Latifah. Ibu, jadi tekanan gas perubahan volume paru-paru. Nah, bila volume paru-paru itu membesar, maka tekanannya akan turun dan udara akan masuk ke paru-paru. Sedangkan jika volume paru-paru tersebut menurun, Iya, benar sekali ya. Tekanan dalam sistem pernapasan, di mana tekanan gas ini pada sistem pernapasan manusia itu terjadi akibat adanya perubahan volume paru-paru kita. Bila volume paru-paru membesar, tekanan akan turun dan udara masuk ke paru-paru. Sedangkan bila volume paru-paru mengecil, tekanan akan naik dan udara akan keluar dari paru-paru. Nah, di sini terdapat hukum gas ideal yang menyatakan bahwa PP sama dengan nRT. Dari sini terlihat bahwa tekanan atau P itu berbanding terbalik dengan P. Artinya bila volume meningkat atau mengembang, maka tekanan akan menurun. Sebaliknya, bila volume menurun atau menipis, maka tekanan akan naik. Baik, selanjutnya di sini ada contoh gangguan pada sistem pernapasan. Ada alergi, ada COVID-19, ada asma, bronkitis, serta penyakit paru-paru obstruktif kronis atau PPOK. Dan di sini Ibu mau nanya, ada nggak sih yang bisa jelasin sistem pernapasan ini? Boleh, silakan. Saya Ibu. Ya, silakan Kak. Ya, saya izin menjelaskan mengenai COVID-19. Jadi, virus COVID-19 ini tidak hanya menyerang sistem saraf pusat dan penciuman, tetapi juga berbahaya bagi sistem pernapasan. Nah, gangguan pernapasan ini disebabkan oleh kontaminasi COVID-19 yang beresiko fatal bila dialami oleh orang-orang yang penyakitnya itu bahkan gejala ringan berupa kehilangan penciuman, batuk, flu, dan lainnya. Namun, bagi orang-orang dengan komorbid melemas. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Lita. Benar ya. Jadi COVID, di mana COVID ini, nah semoga COVID-19 ini lekas hilang dan kita juga kan. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan pada sistem pendengaran. Ini yaitu salah satunya itu jika kita mendaki gunung atau naik pesawat terbang, kita punya perbedaan tekanan udara yang menyebabkan tuba Eustachius gagal membuka. Bagi kalian dalam kelompok, yaitu kelompok 1 terdiri dari Latifah dan Lita, kelompok 2 yaitu Tri Utami. Nah, di sini ada gambar LKPD. Sekarang Ibu akan mengirimkan itu ke dan silakan dibagi tugasnya kepada teman kelompok. Dan untuk mencari jawaban, kalian dipersilakan untuk membaca dari buku atau internet. Kalian karena waktunya sudah habis, Ibu meminta perwakilan dari kelompok untuk presentasi. Kelompok 1, Ibu. Iya, silakan kelompok 1. Iya, sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 1, izin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, untuk kegiatan 1, nomor 3 dan 4. Nah, untuk nomor 3 ini, pembuluh darah yang merupakan ruang tertutup sehingga tekanan pada pembuluh darah berlaku prinsip hukum Pascal. Nah, kemudian saat otot pada bilik berkontraksi, maka darah akan mendapatkan dorongan. Dorongan tersebut untuk mengalir keluar dari jantung merupakan pembuluh aorta yang disebut dengan tekanan darah sistol. Sedangkan saat bilik berelaksasi, maka akan mendapatkan dorongan untuk masuk ke dalam serambi yang disebut dengan darah diastol. Nah, kemudian untuk nomor 4, hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara ketika mendaki gunung
jadinya perubahan tekanan yang tiba-tiba menyebabkan tuba Eustachius gagal membuka, sehingga menyebabkan penumpukan cairan dalam gendang telinga. Selanjutnya yaitu kegiatan 2 nomor pertama, yaitu sistem peredaran darah kecil urutannya dari jantung ke seluruh tubuh, ke jantung atau ke bilik kiri, atau ke aorta seluruh tubuh, vena cava bagian kanan dan serambi kanan. Dan peredaran darah besar itu urutannya dari jantung, kemudian ke paru-paru, dan jantung melalui arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan serambi kiri. Nah, selanjutnya kegiatan 2 nomor kedua, urutan organ-organ pernafasan itu yang pertama rongga hidung, kemudian ada rongga mulut, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus kiri, bronkiolus kanan, dan alveolus. Nah, untuk kegiatan 3-nya, mungkin saya tidak bisa menampilkan posternya, Ibu. Jadi akan saya Ya, bacakan. Bapak. Iya, silakan dibacakan saja. Nah, judulnya itu tekanan udara guna menjaga kesehatan indera pendengaran. Nah, telinga merupakan organ indera yang bertanggung jawab untuk pendengaran. Nah, setiap bagian telinga memiliki peran penting dalam menyediakan informasi ke otak. Nah, pentingnya menjaga telinga bahkan memiliki salah satu bagian penting yang mengatur tentang tekanan udara yang masuk ke dalamnya. Nah, saluran Eustachius adalah untuk menyamakan tekanan di dalam dan di luar telinga, serta mengeluarkan cairan dari telinga bagian tengah yang terletak di belakang gendang telinga. Nah, adapun pentingnya menjaga kesehatan telinga kita dengan cara tidak mendengarkan headset, itu salah satunya. Nah, kemudian penyakit yang harus dihindari akibat tekanan udara terlebih pada telinga yang pertama, ada barotrauma, terus ada barotritis, dan ada infeksi telinga. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih ya untuk kelompok 1 atas presentasinya. Nah, untuk itu sekarang Ibu buka untuk sesi diskusi. Apakah dari teman kelompok lain ada yang ingin mau bertanya? Ibu Tri Utami, Ibu dari kelompok 2 izin bertanya. Iya, silakan, Terutami. Iya Ibu, jadi tadi dijelaskan bahwa pada sistem peredaran darah manusia itu terdiri dari 3 pembuluh, yaitu ada pembuluh arteri, vena, dan juga kapiler. Nah, kelompok 1 minta tolong dijelaskan dari pengertian masing-masing 3 pembuluh tersebut. Terima kasih Ibu. Iya, silakan untuk kelompok 1, boleh dijawab. Ya Ibu, baik izin menjawab pertanyaan dari Tri. Jadi pembuluh darah arteri ini dikenal sebagai pembuluh nadi dan fungsinya itu untuk mengalirkan darah keluar dari jantung atau dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh darah vena juga berfungsi di kalau selanjutnya itu ada pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah vena ini sering disebut juga pembuluh balik, yang artinya berfungsi untuk mengalirkan darah dari darah masuk ke dalam jantung. Nah, yang selanjutnya ada pembuluh kapiler. Pembuluh ini merupakan bagian cabang yang ada di ujung pembuluh arteri dan vena. Pembuluh kapiler ini merupakan pembuluh darah yang kecil dan dindingnya tipis dan berpori. Nah, pembuluh kapiler ini menghubungkan pembuluh arteri dan pembuluh vena dengan sel-sel yang ada di tubuh kita. Seperti itu, Bu, jawabannya. Ya, baik, terima kasih Latifah. Apakah dari kelompok 1 ada yang mau menambahkan? Cukup, Ibu. Oke, cukup gimana ceritanya? Apakah sudah terjawab? Sudah Ibu, terima kasih kelompok 1. Baik, terima kasih ya anak-anak sudah berperan aktif pada diskusi kali ini. Nah, Ibu sedikit memberi penjelasan bahwa memang betul ya dalam sistem peredaran darah ini tuh terdapat sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran kecil. Nah, pada sistem peredaran darah besar tadi itu jantung memompa darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh. Peredaran darah besar juga berfungsi untuk mengalirkan darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Sedangkan peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Berbeda dengan sistem peredaran darah besar, pertukaran gas yang terjadi adalah gas karbon dioksida yang bertugas dengan oksigen di dalam paru-paru. Nah, tadi juga benar ya mengenai sistem pernapasan, di mana organ-organ sistem pernapasan yaitu ada rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus kiri, bronkiolus kanan, dan alveolus. Nah, kita juga tadi sudah mengetahui nih gangguan-gangguan apa saja yang ada pada sistem pernapasan, serta tadi juga kita mengetahui konsep tekanan yang terdapat pada sistem pendengaran akibat adanya perbedaan tekanan udara. Contohnya tadi itu pada saat naik gunung ataupun sedang menaiki pesawat terbang. Nah, karena waktu pembelajaran hari ini sudah mau selesai, adakah yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Tri Utami Ibu. Ya, silakan Tri Utami. Iya Ibu, jadi pada pembelajaran hari ini itu kita membahas tekanan zat dalam tubuh, di mana tekanan sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tekanan zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Nah, terdapat konsep tekanan yang berkaitan dengan sistem peredaran darah, sistem pernapasan, dan juga sistem pendengaran, yaitu yang pertama, keterkaitan antara sistem peredaran darah, yaitu pada hukum Pascal. Tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Dengan demikian, tekanan darah yang berada pada bagian aorta
akan sama dengan tekanan yang ada pada arteri atau pembuluh nadi yang ada di lengan atas atau di tubuh yang bagian lainnya. Nah, yang kedua yaitu pada sistem pernapasan, yaitu tekanan gas di sistem pernapasan dapat terjadi akibat perubahan volume paru-paru kita. Apabila volume paru-paru membesar, maka tekanannya akan menurun. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pada sistem pendengaran. Contohnya yaitu pada saat mendaki gunung atau saat naik pesawat terbang di mana ada perbedaan tekanan udara. Pada kedua keadaan tersebut terjadi perubahan tekanan yang tiba-tiba menyebabkan tuba Eustachius gagal membuka sehingga telinga kita terasa sakit, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, benar sekali ya, Tri Utami. Kesimpulan yang luar biasa ya, sudah bisa melingkup apa saja nih yang kita pelajari pada hari ini. Nah, terima kasih juga buat anak-anak Ibu yang lainnya karena sudah berperan aktif dalam pembelajaran hari ini. Semangat pada hari ini dan selalu semangat untuk hari esok. Nah, setelah pembelajaran ini, Ibu akan mengirimkan link tugas di WA Group dan dikumpulkan sehari sebelum pertemuan minggu depan ya. Nanti boleh dikirimkan ke email Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup, Ibu. Ya, baik jika dicukupkan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih untuk kalian yang telah hadir dalam pembelajaran hari ini. Semoga ilmu Cukup, yang Ibu. semoga ilmu yang didapatkan hari ini dapat dipahami dengan baik. Sampai ketemu minggu depan. Silakan kepada ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Baik Ibu dan teman-teman, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Lita dan anak-anak Ibu semuanya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Nanti Ibu akan segera kirimkan link tugasnya dan juga tadi untuk link live worksheet-nya Ibu akan kirim juga. Dadah semua, stay healthy and happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, sama-sama. Silakan, Lik.